warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Kali ini di episode yang baru banget ini dengan suasana yang mungkin berbeda lagi, dengan wardrobe yang berbeda. Seperti biasa saya memakai kacamata bukan karena gaya-gayaan, karena memang saya adalah Kacamata Dunia, di mana saya bisa mengupas segala sesuatu dari perspektif kacamata dunia. Bagi yang baru datang, silakan segera subscribe apa yang kalian tunggu, karena sebetulnya channel ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman. Ada berbagai pengalaman yang akan saya share di sini dan berbagai hal yang memang sekiranya akan sangat bermanfaat. Kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang mungkin untuk beberapa orang sangat-sangat sensitif, karena saya akan berbicara tentang arti sebuah persahabatan. Saya melihat ini adalah sesuatu perspektif yang harus saya gali, bahwasanya kita harus membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Itu penting sekali teman-teman sekalian, karena kita dalam hidup ini tidak perlu banyak-banyak teman. Kita hanya perlu beberapa teman saja yang betul-betul selalu hadir untuk kita pada saat kita dalam keadaan yang jatuh maupun dalam keadaan bahagia. Karena sesungguhnya teman yang baik itu adalah teman yang ada dalam suka dan duka. Pada saat kita memiliki teman dan kemudian kita ditinggalkan pada saat kita dalam keadaan bersedih, itu artinya bukan teman. Mungkin ada yang pernah mengalami demikian. Kalau misalnya ada yang pernah mengalami seperti itu, silahkan drop komen di bawah agar kita sama-sama satu frekuensi. Pertemanan ini bagi saya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, karena sesungguhnya dalam pertemanan itu akan mencerminkan kehidupan kita, bahkan bisa menentukan masa depan kita. Bukan berarti bahwa kita ini adalah Tuhan atau dewa yang bisa memprediksi masa depan, bukan seperti itu. Namun betul kata pepatah, ada yang mengatakan bahwa kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan berbau parfum. Nah, dalam hal ini terkadang kita memiliki teman yang sebenarnya itu sudah menjadi toksik gitu ya. Nah, di sini ketika kita memiliki teman yang sudah sangat toksik, kita langsung menghindari aja gitu. Karena kalau misalnya kita pertahankan terus, itu hanya akan meracuni diri kita. Dan sebenarnya hari gini sudah sangat mudah sekali ya untuk melihat seseorang itu kalau misalnya dia tulus. Kalau saya ngomong dari sisi pertemanan, ada beberapa orang yang memang itu sebetulnya udah sangat kelihatan itu adalah toksik, dan dia hanya fokus dengan urusannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dan zaman sekarang ini kita sudah sudah Android, segala sesuatu bisa dicari gitu. Nah, ketika kemudian orang sudah fokus kemudian ke HP segala macam, termasuk teman-teman kita, berarti dia juga bukan teman yang real, karena sesungguhnya ikatan emosional atau emotional binding yang kita bangun itu menjadi sangat penting untuk perkembangan dalam sebuah persahabatan. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman, bahwasanya saya juga pernah memiliki sahabat begitu ya. Namun saya mengatakan bahwa yang sahabat atau katakanlah sahabat sejati itu memang benar-benar real. Dia akan selalu ada dan selalu akan mengingat kita dan akan mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan yang susah gitu loh. Sementara sahabat-sahabatan, bahasa saya adalah sahabat-sahabatan, di mana sahabat palsu begitu ya. Dia hanya akan datang ketika kita senang dan berpura-pura bersedih ketika kita dalam keadaan sedih. Nah, bagaimana cara kita mengetahui orang itu pura-pura bersedih? Lihatlah ekspresi dia, lihatlah intonasinya, lihatlah tindakan dia. Terkadang ada tindakan-tindakan dia yang mungkin dia tidak sadari bahwa sesungguhnya dia berpura-pura. Saya susah untuk menjelaskan hal demikian, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak ingin menyebut nama seseorang atau siapa aja gitu. Ada aja gitu yang mengaku sahabat, ternyata bukan sahabat kita, karena dia tidak pernah ada pada saat kita susah, atau dia ada pada saat itu namun berpura-pura. Itu kerasa banget dilihat dari ekspresinya, intonasinya, dan kemudian tindakan-tindakannya akan sangat-sangat kelihatan. Saya mungkin kalau misalnya menggambarkan ini secara detail, saya takut si orangnya yang menonton video ini akan sangat merasa bahwa oh ini diri saya gitu. Namun saya tidak akan mengutarakannya secara gamblang secara detail gitu. Saya hanya akan menceritakannya secara umum, bahwasanya saya pernah memiliki sahabat-sahabatan gitu, di mana dia mengaku sahabat, peduli dengan saya, dia ngomong ke orang lain bahwa dia peduli segala macam. Ini saya menceritakan pada saat saya kuliah di luar negeri, karena memang hal-hal yang bisa saya share untuk di channel ini pasti akan kebanyakan dengan kehidupan saya di luar negeri. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita sebagai penerima beasiswa di luar negeri itu tidak hanya akan berkutat yang namanya kuliah kayak gitu. Kita juga akan bersosialisasi dengan teman-teman, baik dengan teman di luar negeri apalagi dengan orang Indonesia sendiri. Nah, terkadang kita nih sesama orang Indonesia ada yang suka berpura-pura gitu ya, kayak nggak jujur gitu. Menurut aku sih orang-orang palsu-palsu di luar sana itu tuh menurut aku tuh kayak ke laut aja sih gitu. Maksudnya nggak usah aja hidup gitu, ngapain juga gitu. Karena gimana kayak
kalau misalnya memang nggak suka ya nggak suka, kalau misalnya suka ngapain bermuka 2 atau bermuka 3, bermuka 4 gitu. Jadi lebih baik jujur gitu, karena kejujuran itu bagi saya ya adalah segalanya gitu ya. Taruhlah misalnya bule itu sangat menghargai namanya kejujuran, ngapain kita bohong segala macam. Kalau misalnya memang sahabat kita itu adalah sahabat yang real, ya udah dijaga baik-baik. Kalau memang kita itu misalnya adalah orang yang merasa bahwa saya nggak layak berteman dengan saya ini, ya udah buka aja, jangan memaksakan kehendak gitu. Karena secara pribadi saya bahkan pernah menangis sisi orang ini, bahkan saya pernah menangis di depannya gitu. Pokoknya gimana ya, susah saya membahasakannya bahwa arti sebuah persahabatan atau orang yang baik itu akan kerasa di hati gitu. Perbuatan-perbuatan dia itu akan mengena di hati kita, alias mungkin bahasanya kalau kita agama Islam gitu ya, kayak berkah gitu. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman, menurut perspektif kacamata dunia dari sisi yang namanya sahabat-sahabatan atau sahabat palsu-palsuan kayak gitu ya, kayak sahabat maya tapi bukan dunia maya ya, kayak sosial media. Jadi kayak sahabat-sahabat yang mengakunya sahabat tapi sebenarnya bukan. Terkait dengan masalah-masalah persahabatan gitu ya, kalau misalnya teman-teman sekalian gitu ya, sahabat catchers di seluruh Indonesia, saya sangat menyarankan kalau ingin melihat realnya seseorang itu, lihatlah ketika dia tidak memiliki uang, atau ketika kita bersedih lalu dekatlah dengan dia. Kalau misalnya dia kurang peduli, bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah atau lari dari masalah yang kita hadapi, dia adalah bukan seorang sahabat. Atau mungkin lebih parahnya lagi, sahabat-sahabatan atau sahabat palsu ya. Dengan masalah sahabat atau sahabat-sahabatan atau apapun istilahnya itu, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana sih saya bersahabat dengan seseorang. Jujur sih saat sekarang ini saya jauh lebih bahagia sendiri gitu dibanding memiliki banyak sahabat, namun sahabat-sahabatan atau sahabat palsu-palsuan gitu ya. Karena gimana ya, untuk zaman sekarang memang tidak bisa dipungkiri kita udah bersosial media, namun saya rasa emosional itu tidak akan membohongi begitu ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita sahabat, ya sudah, kita peduli dengan teman kita, apalagi kalau sampai sahabat kita, apalagi kalau sampai tahap sahabat sejati begitu. Itu gampang sekali untuk dideteksi. Dan kembali lagi ke urusan berkuliah di luar negeri, sejujurnya nih sesama orang Indonesia terkadang kita menemukan banyak masalah. Sejujurnya saya lebih enak berteman dengan bule daripada dengan orang Indonesia sendiri gitu ya. Tentu saja mungkin dalam hal ini karena mungkin saya melihat bahwa orang-orang yang keluar negeri itu atau orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang memang juga memiliki perasaan sama. Misalnya kita mau berteman sama bule dan pada akhirnya kita malah berteman dengan sesama Indonesia, kita malah fokus dengan orang luar dibandingkan dengan teman kita. Jadi kesannya kita egois seperti itu. Namun dalam hal ini saya tidak mengeneralisir, cuma saya merasa bahwa kebanyakan seperti itu gitu ya. Dan mereka membentuk geng-geng, atau misalnya mereka sedaerah, misalnya katakanlah dari Jawa Timur, Malang, atau dari Makassar misalnya, mereka cenderung mencari teman sendiri. Bagi saya hal seperti itu tuh bukan lagi sebuah hal yang harusnya terjadi begitu ya. Karena menurut aku manusia itu sama aja, mau warna kulitnya apa, negaranya apa, daerahnya apa, kita nggak usah diskriminatif atau menganggap orang itu lebih rendah dari kita gitu, atau kita merasa diri kita lebih hebat. Karena jujur ya, ada seorang teman yang pernah mengatakan ke saya, dia membenci saya selama beberapa bulan cuma karena saya selalu dianggapnya merasa lebih baik gitu. Terus tentu saya heran dong, maksudnya apa ini gitu kan. Cuma saya merasa bahwa hal seperti itu wajar dikatakan oleh siapapun, itu orang bebas berpendapat gitu ya. Kita sebagai seorang manusia ya sisa menerima aja gitu. Karena secara pribadi saya belajar, karena pernah di luar negeri gitu ya, saya tidak hanya menghabiskan uang negara tersebut, saya mempelajari budaya lokal gitu. Bukan hanya aja, tapi kita juga melihat sisi dimana ada hal negatif yang perlu kita hindari, ada hal positif yang perlu kita dekati gitu, kita pelajari. Misalnya kejujuran mereka itu yang terutama, dan kemudian ketidakgengsian mereka dan ketidakpedulian terhadap urusan orang lain, alias nggak GR gitu ya. Karena pribadi saya bilang, orang yang suka GR dengan urusan orang lain gitu ya, itu berarti dia nggak punya urusan gitu ya, kayak bener-bener nggak ada kerjaan, yang nggak produktif sama sekali gitu. Hal seperti ini sangat-sangat perlu untuk dihindari. Mungkin vlog saya ini sedikit random gitu ya, sekalian juga curhat sih, karena ini sebuah perspektif saya terhadap sebuah persahabatan, bahwasanya ini memang sangat penting banget gitu, menjadi sangat penting. Karena sahabat kita bisa membawa kita ke jurang kehancuran, bisa juga membawa kita ke keberhasilan kalau dia tipikal orang yang suka memotivasi. Ada juga yang suka orang yang suka bikin down, contoh saja gitu.
saya sekali lagi tidak akan menyebut nama gitu, yang pastinya saya pernah memiliki teman, apapun yang aku lakukan pasti akan dikomentarin gitu ya. Sebagus apapun itu pasti dikatakan jelek, atau sejelek apapun itu akan dikatakan bagus, karena memang tujuan dia pengen melihat kita senang, melihat kita menderita, kemudian menderita melihat kita senang. Jadi memang selalu ada hukum tarik menarik dalam hal ini gitu ya. Ada sesuatu yang memang selalu bertentangan gitu, dan sebenarnya itu nggak cuma terjadi dalam dunia persahabatan, dalam dunia sekitar kita pun, dalam sosial masyarakat selalu ada seperti itu. Ada orang misalnya yang lebih gimana terlihat hebat, atau dari luar negeri, atau katakanlah memiliki harta yang sedikit lebih banyak itu kadang dijulitin seperti itu. Namun sekali lagi prinsip ini saya pegang bahwasanya bukan lagi saatnya kita untuk melihat orang lain, biarkanlah terserah mereka, yang penting nggak ganggu kita, yang penting kita nggak dikasih makan sama mereka, ya udah nggak usah dipusingin. Dan emang sih ada yang bilang ini kan persoalan masalah perasaan, tersinggung segala macam. Dan jujur ya, orang bule itu maju-maju karena mereka nggak banyak ngurusin orang lain, mereka sangat produktif dan sangat rapi serta jujur. Itu aja sih simpelnya gitu, nggak usah mikirin orang lain, fokus sama urusan diri sendiri aja gitu. Dan yang paling penting juga adalah bersikaplah yang bijak terhadap segala bentuk tampakan luar yang orang luar tampakkan gitu. Jangan don't judge people by its cover. Itu aja sih. So terima kasih sudah menyaksikan video yang sedikit random ini, karena memang ini sudah lama banget saya nggak bikin video lagi. Dan alhamdulillahnya studio udah mulai jadi kayak gini nih, kira-kira segala macam udah terpasang, jadi kayak gini lah kira-kira teman-teman bisa dilihat udah hampir jadi. So saya bakal ngekonsep konten-konten ke depan, teman-teman juga bisa drop di bawah konten seperti apa sih yang cocok buat saya, cocok untuk karakter saya, karena tanpa kalian saya nggak bisa maju. Sebagai belum subscribe, segera subscribe. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.